bersinar mentari kian memudar, lembayung senja pun makin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ikhwatu iman, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada ikhwatu iman sekalian yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, ibu bapak yang berbahagia, hari ini saya sangat berbahagia bisa hadir di tempat ini, dikarenakan ini adalah kesempatan pertama kali saya untuk hadir di masjid ini. Dan di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk bertaaruf terlebih dahulu dengan ibu dan bapak sekalian. Nama saya Tatan Ahmad Santana. Saya lahir, tumbuh, bersekolah dan mondok di Tasikmalaya. Tahun 99 saya baru masuk ke Bandung untuk berkuliah. Lalu kemudian setelah berkuliah Allah izinkan saya menikah dan saya menetap di Bandung. Saat ini alhamdulillah atas izin Allah mengaruniakan 4 buah hati dalam kehidupan saya dan istri. Dari 4, 3 berada di luar Bandung dan hanya 1 yang tinggal bersama kami. 2 anak pertama di Yogyakarta berkuliah mengambil jurusan hubungan internasional dan psikologi. Lalu kemudian yang ketiga mondok di Pondok Pesantren Husnul Khatimah Kuningan. Lalu kemudian yang keempat tinggal bersama kami. Aktivitas keseharian saya jadi guru abatasa agama, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu madrasah ke madrasah yang lain. Dan atas takdir Allah, sejak 2003 Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk punya jadwal yang cukup rutin, berangkat ke KBRI kita yang ada di sejumlah negara untuk kemudian menjelaskan Islam yang rahmatan lil alamin. Ikhwatu iman yang saya muliakan, pagi hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara, saya akan berbagi terkait dengan makna hijrah. Kenapa ini penting? Karena menurut ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan di pendahuluan, yakni surah Al-Baqarah ayat ke-218, di dalam surat itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan pesan bahwa dalam satu lintasan kehidupan kita, kita diberikan 3 kewajiban yang melekat pada diri kita. Yang pertama, Allah pengen agar kemudian kita menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah pengen kita menjadi orang-orang yang berhijrah. Dan yang ketiga, Allah pengen agar kemudian kita menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, ada hal yang menarik dalam beberapa tahun terakhir ini
Saya banyak menyaksikan kosakata agama itu tidak kemudian ditafsirkan secara pantas. Bahkan kadang digunakan tidak pada posisi yang tepat. Izinkan saya memberikan contoh. Ibu dan bapak tentu pernah mendengar dan tentu sangat memahami kosakata tahmid. yakni ketika kita diberikan rezeki yang halal, ketika diberikan kenikmatan yang berkesesuaian dengan syariah, maka kemudian kita bertahmid, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam kehidupan keseharian, kadang alhamdulillah itu tidak diposisikan pada posisi yang tepat. Saya berikan contoh. Ada seorang laki-laki yang buruk perangainya. Dia lalu kemudian berselingkuh. Dia jalan-jalan di PVJ dengan selingkuhannya. Tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah itu berpapasan dengan istrinya. Ditakdirkan istri nate teu ningalieun. Lalu kemudian dengan gagah bapak itu mengatakan alhamdulillah. Sanajan salingkuh ge teu kapanggih. Ya. Sama juga Pak Bu dengan 3 kosakata ini. Dari dulu, dari sejak kecil kita diajarin oleh para masyaikh kita tentang kosakata iman, hijrah, dan jihad. Kalau saya tanya apakah bapak ibu di tempat ini beriman, saya yakin klaim semuanya mengatakan saya beriman. Tapi pertanyaannya, ciri orang beriman itu apa? Ciri orang beriman itu tentu untuk seusia kita tidak cukup dengan mengatakan iman itu percaya. Atau tidak cukup kemudian kita mengutip jawaban anak SD kelas 3. Iman itu mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dengan perbuatan. Pagi ini saya ingin merujuk kepada hadis saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang iman, Rasul mengutip hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi kalau ibu dan bapak pengen ngukur apakah ibu dan bapak itu beriman atau tidak, pakai hadis ini saja. Kata Rasul, belum sempurna keimanan seseorang sebelum rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi rasa cintanya pada anak-anaknya, pada orang tuanya, dan pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tolong dicatat ya, mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai sesama, itu bagian dari gharijah. Gharijah itu dina bahasa Sunda mah bawaan orok, hal yang nature, hal yang alami. Ibu bapak boleh mencintai anak, boleh mencintai orang tua. Bahkan di dalam ayat Quran ada kalimat la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah bagian integral dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Mencintai sesama pun boleh. Tapi yang jadi patokan, kalau kita pengen disebut sebagai orang yang beriman, maka kita harus mengevaluasi diri. Apakah kecintaan kita kepada Allah melebihi kecintaan kita pada anak-anak kita? Saya berikan contoh, ya. Ibu-ibu ini sayang banget sama anaknya. Ya. Bayangin ibu itu 9 bulan membawa benda asing di rahim ibu. Beratnya luar biasa karena tidak hanya bayinya tapi juga balinya juga ikut. Beratnya mungkin bisa sampai 4-5 kilo. Ibu-ibu sabar 9 bulan. Selepas itu lalu kemudian ibu bertemu dengan jurang di antara kehidupan dan kematian ketika melahirkan anak-anak ibu sekalian. Dan rasanya sakit sekali. Ibu-ibu mungkin nanya, Ustaz Datan kunaon terang nyeri? Padahal kan Ustaz Datan mah pameget. Jawabannya, karena dari keempat anak saya,
semuanya saya saksikan keluar dari rahim istri saya. Saya punya SOP, kalau istri saya mau melahirkan, sudah masuk usia 9 bulan kehamilannya, saya menghentikan seluruh aktivitas saya dan saya membersamai istri saya melewati hari-harinya yang tak mudah. Jadi saya tahu bagaimana Adfar Aulia Syuhada lahir, Zahra Arci Khalidah lahir, Azri Dia El Haq lahir, sampai Zainab Nurul Izzah lahir. Dan ditakdirkan oleh Allah, seluruh kelahiran itu istri saya mah diinduksi. Yang konon katanya itu sangat menyakitkan. Saking cintanya ibu-ibu sama anaknya, ibu-ibu rela bertaruh nyawa. Cukup sampai di sana? Enggak. Ibu lalu kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Coba Pak, saksikan bagaimana ibu-ibu kita itu memiliki kecintaan luar biasa pada anaknya. Pertanyaannya, apakah kemudian kesabaran ibu yang 9 bulan untuk kemudian membawa benda asing dalam tubuh ibu itu juga bisa dipraktekkan kalau imam ketika memimpin sholat tarawih bacaannya bacaan-bacaan yang panjang? Ya, dulu Pak Bu, saya pernah punya hipotesa, saya pernah punya anggapan, jangan-jangan hanya orang Tasik yang seneng tarawehnya itu suratnya pendek-pendek. Ternyata ketika saya pindah ke Bandung tahun 99, sami di Bandung ge resep nate nu parono. 2003 untuk pertama kali saya diminta jadi imam taraweh di Tokyo Chami, masjid tertua di Tokyo yang dibangun oleh pemerintahan Turki. Sebelum saya jadi imam itu di lobi sama qaimul masjid. Lalu kemudian ia mengatakan dengan sangat santun, Ustadz mohon maaf kalau berkenan Ustadz memilihkan surat-surat yang pendek karena kami masih dalam tahap belajar. Cukup kalimatnya sampai di situ, tidak pakai hadis. Dan bukankah Ustadz juga tahu bahwa imam yang baik adalah imam yang meringankan bacaan? Ibu, bapak, dalil itu ada. Tapi saya juga pengen sesekali waktu ada ketua DKM yang ngelobi saya. Ustadz, bukankah Ustadz tahu di dalam sirah nabawiyah bahwa Nabi kakinya itu sampai bengkak saking sholatnya lama. Oleh karena itu malam ini gaspol Ustadz, kita mulai pukul 7 selesai pukul 12 malam. Itu nggak pernah ada Pak. Lalu kemudian saya tanya, yang disebut surat pendek itu apa? Kenapa saya tanya itu? Biar patokannya sama. Karena kalau ibu dan bapak belajar dalam tentang ulumul Quran, yang disebut dengan surat pendek adalah surat yang jumlah ayatnya tidak lebih dari 40 ayat. Jadi kalau masih 40 ayat maka dia surat pendek. Cik ari di al-akhlak nu disebat surat pendek nu kumaha. Uniknya itu dijawab sama ketua DKM-nya, Ustadz pokoknya nama juz amma. Saya nanya, deal? Oke, nggak apa-apa. Catat ya Bu, para imam itu kalau dikasih pilihan, imam-imam itu tentu lebih senang dengan surat-surat pendek. Tidak hanya meringankan makmum, itu juga meringankan imam. Tapi kenapa sesekali memakai surat yang agak panjang? Tujuannya untuk mengajarkan kita semua tentang kesabaran dalam ketaatan. Makanya coba, kalau Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram, kemarin atas takdir Allah, untuk kesekian kali saya menemani 721 jamaah haji.
Ya. Kemarin ketika saya menemani jemaah haji, tahun ini Saudi itu musim panas. Dan tahun depan adalah haji terakhir musim panas. 2 tahun yang akan datang masuk musim semi, selama 8 tahun musim semi, lalu kemudian nanti pada tahun ke-9 kita akan masuk musim dingin. Kemarin Pak, Bu, cuaca itu sampai di angka 48 derajat Celcius. Bagi kita orang yang terbiasa di Bandung dengan suhu antara 18 sampai 29 misalkan, 48 itu memberatkan. Yang unik, Imam Masjidil Haram sekaligus ketua DKM paling kece di dunia. Jadi ibu bapak harus tahu ya, ada ketua DKM paling keren di dunia. Ketua DKM mana? Ketua DKM Masjid Al-Haramain. Jadi Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah, ketua DKM-nya satu, namanya Syekh Sudais. Syekh Sudais itu berulang kali jadi imam sholat Jumat. Dan ketika ia menyampaikan khutbah, khutbahnya hanya 7 menit. Dan ketika ia jadi imam, ia hanya membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Kautsar. Kenapa melakukan itu? Karena Syekh Sudais tidak ingin menzolimi jamaah di musim panas. Tapi kalau waktu subuh, Syekh Sudais membacakan surat-surat yang panjang dan sesuai dengan sunnah Nabi, sampai kemudian punggung itu terasa hangat karena lamanya kita berdiri. Ibu dan bapak, setelah saya tanya dan pengennya juz amma, saya bacakan surat ini, dan ini firm ada di dalam juz amma. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baru segitu saya udah diteror sama ibu-ibu. Ya. Teror itu crimes against humanity, kejahatan pada kemanusiaan. Saya bikin terminologi baru, kalau ada bapak dan ibu yang batuk-batuk nggak jelas ketika taraweh karena suratnya panjang, itu masuk teror, tapi crimes against imam, kejahatan pada imam. Cek ibu-ibu teh, henteu Ustaz, eta mah asli batuk. Ya Ustaz gitu belet. Rakaat kedua diubah suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Batuk sembuh. Ya. Kalau saya konsisten bacanya Al-Kautsar, Al-Ikhlas, ya. Itu pas salam terakhir tarawih itu melihat wajah jamaah itu, masya Allah. Wajahnya itu bersinar-sinar, matanya berbinar-binar. Dalam hati mereka berbisik, yes, ini imam yang kurindukan. Tapi kalau anaba, kalau abasa, pas ngalieu teh salam teh jamaah teh tos bira tos kalaluar. Biasa nama ngagarunu kue di pagar bari ngobrol. Eta teh saha? Sadatan. Oh, urang mana? Cibiru. Aya keneh di dia. Aya. Tanggal sabaraha? 18. 18 nya pindah masjid yuk. Pak, Bu, perlu saya sampaikan, Bapak Ibu itu boleh kok pakai surat pendek. Bayangin ya, waktu Rasul masih hidup, ada jamaah, ada umat Islam yang tinggal di Yaman, itu melaporkan imamnya ke Rasul. Kenapa? Karena si imam ini setiap waktu sholat bacaannya hanya Al-Ikhlas. Ini bedanya. Di zaman Nabi mah di pasihan ponok teh protes kunaon ponok wae.
Di zaman ieu mah katawisna tibalik lamun panjang wae dilaporkeun ka ketua DKM. Ya. Kata Nabi gini, nggak apa-apa. Silahkan baca Al-Ikhlas tiap hari. Karena memang di tempatmu masih banyak kemusyrikan. Masih banyak orang yang menyembah patung. Masih banyak orang yang menyembah berhala. Masih banyak orang yang menyembah pepohonan dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi di Al-Akhlaq juga boleh tiap sholat baca Al-Ikhlas. Dengan catatan berarti orang sini masih banyak yang menyembah berhala. Ustadz, boleh saya baca surat yang pendek? Boleh. Catat ya. Dalam konteks fikih Pak Bu, sholat itu cukup dengan satu ayat. Contoh, nanti Bayu mimpin taraweh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Rakaat kedua, Allahu samad, Allahu akbar. Rakaat ketiga, lam yalid wa lam yulad, Allahu akbar. Rakaat keempat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Lamun Bayu siga kitu, sigana jadwalna aya 10 peuting di tempat ieu. Saha ayeuna imamna Bayu, hayu cenah kunaon resep eta mah Al-Ikhlas ge dibagi 4. Sah. Yang gak sah itu mimpin sholat satu ayat dengan ayat mutasyabihat. Itu gak boleh. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu akbar. Kan itu satu ayat. Yasin, Allahu akbar. Gak sah. Kalau ibu bapak nanya, kenapa sih ayat mutasyabihat gak boleh berdiri tunggal? Alasannya sederhana. Karena sesungguhnya imam yang baik adalah imam yang memahami kondisi makmum. Waktu zaman Covid, saya mengulang-ulang setiap saya sholat, saya mengulang ayat Quran yang bunyinya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'in wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi imam yang baik itu memahami apa persoalan makmum, sehingga ketika dibacakan ayat makmum itu terlibat. Memang yang agak repot kalau imam dan makmum gak ngerti apa yang dibaca. Punten ya, sesudes itu kalau baca Al-Ma'un itu pasti nangis. Kenapa nangis? Khawatir, takut dirinya menjadi pendusta agama. Siapa pendusta agama itu? Yang sholatnya sahun. Orang yang gak pernah peduli terhadap fakir miskin. Orang yang mengabaikan kepentingan anak-anak yatim. Makanya ia nangis. Iya mah di pasien Al-Ma'un nyerengeh. Alhamdulillah ponok. Padahal Al-Ma'un teh eta teh ayat yang merupakan dalam tanda petik sindiran Allah kepada mereka yang kemudian mengklaim sebagai orang beriman dan bertakwa tapi tidak memberikan kebaikan terhadap sesama. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Lalu kemudian setelah iman itu ada hijrah. Hijrah itu apa Bu? Berpindah. Rasul pernah berhijrah? Pernah. Umat Islam secara umum ditulis di dalam sirah nabawiyah berhijrah 3 kali. 1, tanpa melibatkan Rasul, melakukan hijrah dari Makkah ke Habasyah yang kita kenal sekarang sebagai negeri Ethiopia. Yang kedua, Rasul melaksanakan hijrah dari Makkah menuju ke Taif. Kemarin saya dengan jamaah haji ke Taif. Dari sekian banyak bis, itu banyak jamaah yang protes karena mutawifnya gak menjelaskan apapun tentang Taif
kecuali di Taif itu ada kereta gantung dan orang-orang yang menjual buah-buahan segar. Padahal kalau ibu dan bapak berangkat ke Taif, yang harus dijelaskan itu bukan itu. Yang harus dijelaskan adalah bagaimana peristiwa Nabi datang ke Taif, dilempari, dicaci dan dimaki, ditawarkan oleh malaikat untuk membalas, tapi Nabi menolak. Karena Nabi lebih menginginkan untuk mendoakan orang Taif agar suatu saat mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong perhatikan ya, kalau kita umat Nabi, lalu ada orang yang menghina kita, orang yang menzalimi kita, maka jawaban paling baik adalah kita mendoakan agar mereka berjumpa dengan keinsyafan mereka. Dulu ya, saya masih ingat betul Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat yang sekarang running lagi, maju lagi, mau melawan Kamala Harris dari Partai Demokrat, Trumpnya dari Partai Republik, itu bikin policy dan mengumumkan bahwa ibu kota Israel itu berpindah dari Tel Aviv. Pindahnya itu luar biasa. Pindahnya ke sebuah tempat yang kemudian sudah disepakati sebagai tempat suci bagi 3 agama dunia, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Waktu itu orang-orang marah sama Donald Trump. Bahkan banyak yang berdoa mudah-mudahan Donald Trump sing paeh. Ketika kemudian ada orang nanya sama saya, Ustadz nggak doakeun anak kumaha? Saya mah konsisten. Saya doain, mudah-mudahan insyaf, mudah-mudahan sadar. Kalaupun tidak dirinya, mudah-mudahan salah satu anaknya nanti kemudian menjadi tertarik kepada Islam. Ingat ya Pak, Bu, itu banyak orang yang awalnya jahat banget sama Islam, lalu kemudian menjadi falling in love, menjadi jatuh hati sama Islam. Contoh, Ibu tahu Hindun? Hindun itu orang yang membunuh paman Nabi, Hamzah. Dibelah dadanya, dimakan hatinya. Jahat ya? Jahat. Itu terjadi di waktu perang Uhud. Suatu saat Hindun masuk Islam. Orang yang sangat jahat lalu kemudian masuk ke Islam. Apakah Islam menolak? Tidak. Maka saya minta, sejahat apapun orang sama kita, doain mereka agar mereka jumpa dengan keinsyafan mereka. Karena hidayah itu milik Allah. Maka saya sering ngobrol dengan teman-teman saya sesama asatid. Saya ngobrol sederhana, tugas pendakwah itu hanya ngajak orang pada kebaikan, bukan maksa. Cukup aja. Ibu-ibu di sini pengen anak-anaknya menutup aurat dengan sempurna. Yang ibu lakukan cukup ngajak. Ima ada anak perempuan nanti belum menutup aurat dengan sempurna, lagi jalan-jalan pas keluar, ku ibu teh di haruduman, ku anu, atau ditutupan, ku karung, nggak bisa. Bertahap. Dan yang paling penting, ini catatannya. Pengajian-pengajian di kota Bandung banyak yang nanya sama saya, Ustadz gimana caranya agar pengajian kami bisa tumbuh lebih makmur. Dan lebih makmur itu uniknya, patokannya adalah agar jamaahnya lebih banyak. Saya jawab, sederhana, gak usah terus-terusan woro-woro, ayo ngaji, gak efektif. Yang paling efektif adalah setiap ibu dan bapak beres ngaji, setiap itu pula akhlak kita lebih mulia. Baheula masih eta saacan ngaji malah mau dipenta bala-bala teh nu dibikeunna teh cengekna. Ayeuna mah jadi jeung bala-balana. Baheula mah saacan ngaji panggaweanna teh ngagosip.
Ayeuna mah lamun anu ngagosip ge dicare. Baheula mah saacan ngaji ka salaki teh teu nurut. Ayeuna mah jadi nurut. Baheula mah ka pamajikan teh teu sopan. Ayeuna mah jadi santun. Dulu mah bahasanya kasar, sekarang jadi lembut. Saya Pak Bu diundang sama Sultan Brunei ngaji. Ketika saya datang, diajak ngobrol. Ustadz Datan tahu nggak? Saya tuh pernah datang ke Bandung dan simpulan saya sederhana. Bandung itu Madinahnya Asia Tenggara. Saya tanya kenapa Madinahnya Asia Tenggara? Lalu kemudian beliau ngobrol, jangankan Madinahnya Asia Tenggara, saya belum pernah ngelihat sebuah kota yang jumlah pengajiannya, jumlah kajian keislamannya lebih banyak ketimbang Bandung. Sok Pak, dulu kita ngaji di madrasah-madrasah yang remang-remang, di masjid-masjid yang lapuk. Di Bandung pengajian itu nggak gitu lagi sekarang. Di masjid-masjid yang bersih, di madrasah-madrasah yang keren, di kafe-kafe, di hotel-hotel, dan jumlahnya banyak. Tapi saya sering bilang gini, bisa nggak Bandung Lautan Majelis Taklim itu bergeser menjadi Bandung Lautan Manusia Berakhlakul Karimah? Ameh ngaosna teh aya tapakna. Makanya mohon maaf ya Bu, saya itu punya prosedur. Kalau saya menemukan ada seorang ibu ngikut-ngikut saya di kajian, saya pasti tegur. Misalkan pagi hari saya ketemu dengan ibu itu di Istiqomah, siangnya ketemu saya di TSM, sorenya ketemu saya di Cijagra. Kalau sorenya masih ketemu saya suruh pulang. Saya bilang ke ibu itu, pulang Bu. Ustadz cenah nah di piwarang uih pan abdi teh bade thalabul ilmi. Pulang. Kenapa pulang? Karena kalau ibu ngajinya makin rajin, ibu ngerti bahwa fungsi pokok seorang perempuan itu madrasatun ula. Ibu itu madrasah utama bagi anak-anaknya. Dulu ketika anak saya masih kecil-kecil, istri saya larang beraktivitas. Dia udah ngajar di sebuah sekolah dengan gaji yang sangat baik. Lalu ketika anak kami tumbuh bersamaan yang 3 orang karena usianya berdekatan, saya ngobrol ke istri saya, Mi, kalau berkenan, Umi tinggal dulu ya di rumah. Ini juga kalau berkenan, biar ilmu Umi lebih bermanfaat untuk mendidik anak-anak. Karena Papa nggak bisa setiap waktu ada di rumah. Akhirnya diam. Setelah anak-anaknya besar, baru kemudian saya izinkan kembali untuk mengajar di tempat-tempat lain. Saya termasuk orang yang punya prinsip agak strict Pak Bu. Saya sering ngobrol gini sama anak perempuan saya. Kalau kamu sekali saja keluar rumah, auratmu terbuka, Bapak sejak hari itu akan berhenti jadi guru ngaji. Karena Rasul itu Pak, kenapa Rasul dakwahnya efektif? Bukan karena kata-katanya, tapi karena tindakan nyatanya. Maka saya minta kepada para guru ngaji, ayo jadi teladan. Itu penting, agar umat juga bisa ikut. Saya sering menyampaikan salah satu problem bangsa ini, kita ini surplus kata-kata baik, tapi defisit tindakan baik. Kata-kata baik itu diproduksi tiap hari. Bayangin, bapak-bapak nyuruh anaknya jadi penghafal Quran, ibu-ibu nyuruh anaknya jadi penghafal Quran. Boleh? Boleh. Dan wajib. Bagus. Tapi jangan pakai fikih peperiheun. Neng, ngaosnya peperiheun mamah mangesepuh. Jangan ke masjidnya peperiheun bapak mah nyeri cangkeng. Nggak bisa.
Bapak Ibu tahu ketika Rasul nyuruh anak-anaknya dan umatnya untuk sholat, Rasul pakai kalimat yang luar biasa. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Tadi disampaikan oleh MC. Mana ieu teh remajana? Kunaon yang hadir itu senior citizen semua. Ya biar keren lah ya. Tong nini aki-aki teh. Yang hadir ini senior citizen, warga negara senior. Bapak Ibu tahu, bagi saya nggak masalah. Tahu nggak Pak? Bapak datang ke tempat ini, Ibu datang ke tempat ini. Sekarang nggak diikutin sama anak dan cucu Ibu. Tapi jangan dikira mereka tidak merekam apa yang Bapak dan Ibu lakukan. Suatu saat, rekaman ini akan muncul di memori mereka. Baheula ning sakitu tos sepuh ge maksakeun we ka masjid. Ayeuna bagian abdi. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak ini cukup kasih teladan saja. Mohon maaf ya, saya tadi ngelihat ada bapak yang nampaknya sakit. Sepertinya stroke. Bapak datang aja ke masjid. Datang. Saya orang yang ada di hadapan Bapak dan Ibu adalah orang yang setiap pagi bangun pukul 3:04. Kenapa bangun 3:04? Karena saya punya kakek kerennya luar biasa. Kakek saya di usia 68 tahun stroke. Setengah bagian tubuhnya yang sebelah kanan itu nggak bisa digerakkan. Tapi ia adalah orang yang setiap 3:30 pagi azan awal di masjid. Kapan orang tahu kakek saya meninggal? Ketika kakek saya adzan awal, tapi adzan subuhnya berubah jadi orang lain. Karena kakek saya beres adzan wafat di paimaran masjid. Itu terkenang-kenang betul sama saya. Ibu saya cukup ngobrol gini, sok sing rajin sholat. Aki hidup deh sih gak gitu. Yang repot itu kalau kita nggak jadi teladan. Repot Pak. Tapi kalau Bapak jadi teladan macam begini, Bapak punya modal untuk mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu nggak usah banyak ngomong. Bapak Ibu tampil di ruang tengah, buka Al-Qur'annya, baca dengan lantang. Suatu saat anak-anak kita akan mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Ya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, hijrah. Terus hijrah itu apa karena tempat aja? Enggak. Hijrah yang paling penting itu adalah perubahan perilaku. Beberapa ulama menyebutkan ada berbagai macam hijrah. Satu, hijrah i'tiqadiyah. Nanti materinya akan saya kirim via WA agar kemudian nanti dibagikan kepada ibu dan bapak via grup pengajian ini ya. Satu, hijrah i'tiqadiyah. Apa hijrah i'tiqadiyah itu? Membersihkan akidah kita. Saya, Pak, Bu, kalau ngaji, ngasih parenting di hadapan ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda itu kadang dengan cara yang simpel, mereka mengatakan begini, Ustadz Tatan, sekarang itu kami sulit punya anak soleh dan atau solehah. Saya tanya, kenapa? Karena tantangannya berat, Ustadz. Sekarang itu ada TV dan ada handphone. Itu kesannya, Bu, Pak. Logika itu benar. Tapi saya segera patahkan. Saya tanya, ari ayeuna aya teu TV dan handphone yang nyala sendiri? Ujug-ujug hurung we TV teh. Aya? Nggak ada. Yang ngontrol kita kok. Kok kita jadi dikontrol sama benda mati yang kita ciptakan sendiri? Saya katakan dengan lantang, yang ngerusak akidah anak itu kadang bukan TV, bukan handphone. Ya. Yang ngerusak akidah itu siapa? Kadang yang ngerusak akidah itu orang tua. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada anak kecil pukul 6:30 pagi belum pakai baju sekolah, orang tuanya repot nggak? Repot. Neng engal, diacuk.
Cepet pakai baju, jam 7 masuk sekolah. Nanti mama malu sama bapak ibu guru kalau kamu terlambat. Tadi subuh 4:30. Berapa orang tua yang jam 4 pagi serepot itu ngobrol ke anaknya, nak cepet bangun, setengah jam lagi Allah akan hadir di tempat sujud kalian, menatap kalian dengan lekat. Kalau setiap hari pola asuhnya kayak gitu, anak kita lambat laun muncul pemahaman pada dirinya, bapak saya, ibu saya ngajarin saya, kalau untuk urusan dunia saya harus serius, tapi kalau untuk urusan akhirat saya boleh berleha-leha. Oleh karena itu jaga. Saya punya 2 anak laki-laki, dan sejak kaki mereka bisa menapaki tanah dengan sempurna, setiap pukul 3:30 saya bawa ke masjid dalam keadaan bangun atau tidur. Pernah diprotes sama Pak Haji Lili, bendahara DKM, bendahara terbaik dalam hidup saya. Beliau ngobrol gini, Cep, tekedah dicana ka masjid atau murang kali mah hawatos genusin aku lem. Apa jawaban saya? Jawaban saya sederhana. Saya tuh pengen anak-anak saya itu sejak kecil kulitnya itu terbiasa berhadapan dengan dinginnya subuh. Sesederhana itu. Dan kalau itu sudah jadi rutinitas, itu jadi jam kehidupannya. Di rumah kami itu terbiasa jam 9 itu udah tidur, Pak. Dan 3/4 itu orang bangun. Dan di rumah kami itu ada jadwal. Makanya saya termasuk salah satu asatid yang menolak mengaji di malam hari. Jadi kalau suatu saat nih Pak Ketua DKM ngundang saya malam hari, mohon maaf kalau saya tolak. Hanya sekitar 5% dari 100% jadwal pengajian saya yang malam hari. Kenapa seperti itu? Karena saya itu punya jadwal, Bu. Kalau saya nggak ngatur, repot. Setiap ba'da maghrib, semua anak saya itu harus baca Quran. Kalau mereka jauh, sekarang di Jogja 2, di Kuningan 1, maka mereka itu mempergunakan video call, berenam dengan saya. Ayat yang mereka baca di ba'da maghrib, itu lalu kemudian mereka hafalkan ketika qobla subuh. Maka pukul 3/4 anak-anak saya menghafal apa yang mereka baca di saat ba'da maghrib. Awalnya sulit, tapi kalau sudah terbiasa percayalah itu akan mudah. Sama seperti kita dulu kan, berangkat sekolah itu waktu kelas 1 horeamna luar biasa. Dugikeun ka dijajab ku sepuh orang, diantar sama orang tua kita, ditungguin. Mau pipis ke WC, ditungguin. Tapi lambat laun setelah biasa, kita bisa berangkat sendiri. Ikhwatu iman yang saya muliakan, itu hijrah i'tiqadiyah. Pastikan Allah hadir di hati kita. Ya. Saya kasih contoh lagi. Saya, Pak, Bu, itu termasuk orang yang bersyukur ujian nasional itu dihilangkan. Bersyukur sekali. Kenapa? Karena setiap ujian nasional saya melihat ada teror pada anak-anak kita. Bapak lihat nggak? Dulu waktu ujian nasional, Ebtanas di zaman Kapungkur. Soal dari Jakarta dikirim ke Jawa Barat pakai kontainer, disegel, dikunci. Dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten ke kecamatan, dari kecamatan ke sekolah, dikunci, disegel. Pas hari haknya, anak-anak digeledah. Di sebagian sekolah yang sudah maju pakai CCTV. Anak duduk satu orang, yang biasanya di kelas hanya ada 1 guru, sekarang berubah jadi 2 pengawas. Kira-kira secara psikologis itu sehat nggak buat anak kita? Enggak. Maka saya punya teman namanya Rini Afan, juara umum, tapi ketika ujian nasional nilainya jadi kecil. Karena secara psikologis dia tidak menerima perilaku itu.
Dan kalau Bapak Ibu tahu kenapa harus ketat itu, sederhana. Itu menunjukkan bahwa punten sekali. Nampaknya pendidikan kita belum berhasil menghadirkan Allah di dada pelajar-pelajar kita. Ya. Coba kita ngobrol yang lebih serius. Indeks persepsi korupsi di kita, Pak, Bu, itu sampai sekarang membaik tapi tidak terlalu baik. Padahal undang-undangnya sudah ketat, aparat penegak hukumnya banyak. Dulu hanya ada polisi dan jaksa, sekarang ada KPK. Tapi kenapa masih ada orang mencuri? Karena orang mencuri itu, kalau dia tidak dihadirkan Allah di hatinya, dia akan mencari celah untuk terus berbuat maksiat. Bapak Ibu punya anak-anaknya sudah bisa menghadirkan Allah di hatinya. Sakola satebih kukumaha wae, sejauh apapun Bapak Ibu tenang. Karena dia pasti bisa mengurus dirinya. Bapak Ibu punya anak laki-laki, nikah. Nggak usah ditelepon-teleponan terus. Karena dia pasti akan lebih mengutamakan ibunya bahkan ketimbang istrinya. Karena dia terdidik dengan agama secara jauh lebih baik. Bapak Ibu punya harta. Bapak Ibu nggak usah nulis wasiat. Tidak khawatir anaknya berebut warisan. Kenapa? Karena Bapak Ibu berhasil menghadirkan Allah di hati anak-anak Bapak Ibu. Saya sekarang banyak menemukan ada orang tua yang kemudian sebelum wafat itu membuat wasiat. Saya kadang nanya, Pak kunaon dipangandamelkeun wasiat? Ustad supados pun anak teh teu ribut. Pak pan upami murang kalina tos diajar bab waris mah. Teu kedah didamel wasiat. Wasiat itu contohnya begini, saya mewasiatkan sepertiga harta saya buat masjid. Itu dibikin wasiatnya. Tapi kalau untuk anak gak usah pakai wasiat. Toh ada hukum yang mengatur itu. Itu diatur dalam sebuah kitab namanya kitab Faraid. Makanya disinilah pentingnya belajar agama. Yang kedua, hijrah ta'abudiyah. Apa hijrah ta'abudiyah itu? Kita hijrah memperbaiki cara ibadah kita. Ya. Tadi saya senang ibu-ibu tadi baca surat An-Nazi'at. Ya. Lalu kemudian saya senang Bapak Ibu rajin ke masjid. Bapak-bapak sholat subuh berjamaah. Bagus nggak? Bagus. Keren nggak? Keren. Pengen lebih keren nggak? Ada caranya. Contoh, biasanya ke masjid itu setelah azan. Nanti menyambut azan itu ada di masjid. Udah sederhana ya Pak ya. Cara mengukur adab kita begini. Saya mau tanya, kalau kira-kira wali kota mau datang ke sini jam 9, Bapak Ibu hadir di sini pukul berapa? Gitu. Jam 8 terus di dia. Komo pamea presiden mah. SOP nage 2 jam digeledah heula. H-1 di screening dulu tempatnya. -2-3 jam kita harus sudah duduk. Yang datang presiden. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang hadir Allah. Jam berapa kita datang? Ya. Itu soal adab. Ya minimal atuh pas adan teh urang angkat. Ieu mah aya kajian berjamaah. Si eta mah istiqomah masbuk. Datangna teh pas rakaat kedua. Ya. Bahkan mohon maaf kadang jadi guru ngaji itu Pak direpotkan oleh sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Contoh, ada orang datang sholat id terlambat, masuknya di rakaat kedua. Rakaat pertama berapa kali takbirnya? 7. Rakaat kedua 5. Sekarang dia datang di rakaat kedua. Dia takbirnya berapa kali? 5. Rakaat keduanya seberapa kali takbirnya? Itu nggak bakalan dijawab karena di zaman Rasul mah moal aya nu kitu. Salat Id wae telat. Akhirnya kalau ada yang nanya gitu sama saya,
karena dia sedang melaksanakan rakaat kedua, maka dia tetap melakukannya 5. Padahal ku logika 7 ditambah 5 teh 12. Upami tos 5 berarti nu kaduana 7. Kan begitu. Itu. Coba Pak, ada kejadian lucu. Saya jadi khatib Jumat di Ranca Ekek. Di salah satu kawasan di Ranca Ekek itu ada tempat, yang di tempat itu warganya banyak yang membuat opak. Unik nggak opaknya? Saya nggak tahu soalnya bahasa Indonesianya opak teh naon. Opaknya punya? Opak Pak. Saya waktu itu jadi khatib, saya tahu tos cedem sudah berawan. Dan sebagai bentuk pemakluman, saya percepat khutbah saya dan saya pilihkan surat pendek. Pas rakaat kedua, brol teh hujan. Simkuring mah nagen we, meskipun membaca ayat Qur'annya jadi jauh lebih cepat, nggak apa-apa. Daripada orang jadi tidak tenang. Ngan eta pas mali, ternyata sebagian bapak-bapak teh aya nu kaluar. Naon menerkeun opak bisika bancu. Tapi keren, beres-bereskeun daratang deui. Pan abdi naroseun teh bapak-bapak teh ka mana sapali Pak? Ustad punten cenah katawis nama eta beberes opak. Karake beres gitu si bapak-bapak teh asup terus nanya sama saya. Ustad neme abdi teu tamat salatna ayeuna kedah kumaha? Sok, di zaman Nabi mah da moal aya kahiji opakna ge eueuh gitu. Kedua curah hujan di Saudi itu rendah. Itu nggak ada jawaban fikihnya. Dan Bapak harus tahu khutbah Jumat itu satu paket dengan sholat. Jadi nggak bisa diulang, cuma sholatnya saja. Jadi kalau mau diulang dengan khutbahnya. Akhirnya saking bingung, cek saya teh kieu udah we berarti ayeuna mah Jumatanana teu jadi. Bagi bapak-bapak masuk ayeuna mah lohor we. Itu teh susah nyari simpulan fikih gitu teh. Karena orang yang mengganti Jumat ke zuhur itu hanya bagi mereka yang safar. Tapi kan persoalan ini membutuhkan jawaban. Makanya catat ya, Bapak Ibu yang gak pernah belajar ulumul Quran, ulumul hadis, nahu, sorof, balaghah dan mantik, belajar fikih dan usul fikih, jangan pernah memberikan fatwa keagamaan. Maningeunah ka batur teh, tong kitu eta. Nah, siga kitu. Diajar ulumul Quran teh, diajar ulumul hadis teh. Nahu, sorof, balaghah, mantik nggak belajar, fikih usul fikih nggak belajar. Lalu pertanyaannya, Anda membolehkan dan tidak membolehkan orang, basis ilmu Anda dari mana? Contoh, sekarang Pak, itu akan makin sering perbedaan antara pemerintah dengan teman-teman dari Persyarikatan Muhammadiyah, Penanggalan Hijriyah. Saya senang kalau ada orang NU yang sekarang juga sama dengan orang Persis karena metodologinya sama, berhadap-hadapan dengan orang Muhammadiyah. Kalau harinya beda, dua-duanya punya dalil, enakeun ngadangukeun teh. Perdebatan teh pakai dalil. Ari mah dah henteu. Muhammadiyahna belet, nu NU Persisna belet. Nu Muhammadiyah Salasa, nu NU Persis Rebo. Cek nu Muhammadiyah teh nanya, kunaon ente cenah poe Rebo ente mah lain Salasa? Jawabanna teh lebih banyak, lebih baik. Ari ente kunaon Salasa? Saya mah mazhab Yusuf Kala, lebih cepat, lebih baik. Nggak bisa pakai dalil itu. Berarti dua-duanya nggak ngerti konsep wujudul hilal dan imkanur ru'yah. Kalau nggak ngerti hisab dan ru'yah, kalau nggak ngerti soal metodologi imkanur ru'yah dan wujudul hilal, jangan pernah menjawab itu. Dan saya yakin kalau yang berfatwa itu hanya orang yang paham terhadap nilai-nilai agama, umat Islam teh rukun.
Da anu matak ngaributkeun mah lain pengurus MUI, tapi justru di akar rumput yang kadang ilmunya belum mapan, tapi gayanya selangit. Ya. Jadi tolong semuanya hati-hati. Saya secara pribadi Pak Bu kalau ditanya tidak pernah semua jawaban, tidak pernah semua pertanyaan saya jawab. Saya diajarin sama bapak gini, bapak saya guru di kampung. Pun bapak makitan, sing emutnya, anu ngawaler sagala rupi patarosan mah nugelo. Sok zaman SD SB nugelo ditanya nomor nggak jawab deh. Nggak jawab. Ari Ustad lamun ditanya SD SB nggak jawab mah. Moal. Nugelo mah ditaros nanaon ge nggak jawab. Jadi kalau ibu dan bapak ditanya apapun lalu kemudian menjawab bari maksakeun tanpa argumentasi, berarti orang teh contoh saya ditanya, Ustadz apa pendapat Ustadz tentang pemindahan ibu kota? Saya jawab, saya ini bukan ahli planologi. Saya nggak pernah belajar magister urban design. Oleh karena itu tanyakan sama yang ahli. Ustadz apa pendapat Ustadz tentang ekonomi makro, ekonomi mikro? Saya jawab, saya itu belajarnya dulu paling tinggi juga meskipun di luar negeri. Saya belajar kontraksi Kulturkunde di Heidelberg University. Itu berbicara tentang perbandingan mazhab, filsafat, kebudayaan dan keagamaan. Di luar itu saya nggak paham. Jadi belajar untuk kemudian menjawab sesuatu yang kita pahami. Berikutnya adalah hijrah akhlakiyah. Ayo kita hijrah dengan memperbaiki akhlak kita, agar akhlak kita jadi akhlak yang lebih mulia. Lalu kemudian hijrah akliyah wa saqafiyah. Ayo kita hijrah, dan hijrahnya ini hijrah pemahaman. Bikin pemahaman kita itu lebih baik akan sesuatu. Contoh ya, kemarin kan sempat ada berita yang menggemparkan ya. Dan bagi saya punten, itu sangat menyakitkan. Meskipun alhamdulillah sudah dikoreksi. Ketika ada 18 pelajar putri pengibar bendera pusaka dipaksa oleh aturan BPIP harus kemudian menanggalkan jilbab mereka hanya karena mereka harus dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Kenapa menyakitkan? Dan sederhana tuh. Itu tuh bukan hanya menselisihi nilai agama, tapi menselisihi pemahaman Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, ayolah, jangan pernah ada dalam otak kita itu virus sekularisme, memisahkan agama dari negara. Punten Pak Ketua DKM, aya Ketua DKM teh anu nolak ngayakeun syukuran 17-an di masjid. Dengan alasan da ieu mah kegiatan Karang Taruna. Ieu mah kegiatan 17-an tong di masjid di lapang. Kalau ada yang semacam itu dia nggak paham bahwa kemerdekaan Republik ini ada, hadir itu karena jasanya santri dan jasanya ulama. Saya cerita ya. Kapan sih santri dan ulama, kapan sih mayoritas bangsa ini menggelorakan semangat jihad melawan penjajah? Itu ketika zaman penjajahan Jepang, awalnya orang Singaparna dijajah oleh Jepang. Setiap pagi orang Singaparna disuruh untuk menghadap ke arah timur, membungkuk, menghormat pada matahari. Pimpinan Pondok Pesantren Sukamanah Tasikmalaya, namanya Kiai Haji Zainal Mustafa, menolak hal itu. Kenapa menolak? Karena itu mencederai akidah umat Islam di Singaparna. Karena nolak itu, selain nolak itu tentu karena kejahatan yang dilakukan oleh Jepang. Karena nolak itu, Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap, dibawa ke kota Tasikmalaya, setelah itu dibawa ke Jakarta, dan untuk memberikan rasa takut, maka kemudian Haji Zainal Mustafa dipancung kepalanya di pantai utara Jakarta. Setelah kejadian itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah di Jawa Timur
itu lalu kemudian membuat resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Intinya apa? Isinya apa? Isinya adalah membela negara adalah bagian dari kewajiban sebagai muslim, karena dari Aceh hingga Papua adalah sajadah panjang bagi umat Islam yang harus digunakan oleh kita untuk menanam benih iman dan amal soleh. Jadi akhirnya kita berperang, ngebela negara. Ya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, jadi mudah-mudahan kita tidak memisahkan itu ya, tidak memisahkan. Maka tadi itu bapak-bapak ada yang ngobrol sama saya, Ustadz, iya teh tepatos seueur teh sigana ibu-ibuna capek 17-an. Saya bilang nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nu capek setelah rehat jadi sehat ya. Itu aja. Dan saya minta kepada panitia jihad ya, kepada panitia jihad, jangan suka putus asa ya, jangan suka patah hati. Ustadz ini teh ngaji teh tetep segini, nggak apa-apa. Ketua DKM ini lebih sukses kalau hitungan kuantitatif ketimbang Nabi Isa. Nabi Isa mah murid dengan ukur 13, dari 13 nu hiji berkhianat. Pak Ketua DKM tinggal di anggotana seueur. Jadinya lah salami aya 14 orang maatos we. Yes, sakitu namanya. Jadi biar ada semangat gitu ya. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Usianya 900 tahun. Diangkat jadi nabi dan rasul 450 tahun, berdakwah 450 tahun. Yang masuk ke dalam keyakinan beliau segimana? Saparahu. Meskipun konon katanya perahunya besar banget ya, dan hampir seluruh binatang masuk ke dalam perahu, hanya ada binatang yang tidak dimasukkan. Kenapa? Ngahulun? Baru tahu? Ada binatang yang tidak dimasukkan. Apa coba? Ikan. Nah, naonan ngasupkeun lauk? Apa nu arek datang nage cai? Banyak lauk diasupkeun kadinya. Di ditu nage cai atuh. Pasti ente pun jawabannya kalau saya tanya apa yang tidak dimasukkan? Babi Ustad, anjing Ustad. Dimasukkan mata kaina masih kena hirup ge. Nu teh dilebetkeun mah naon? Lauk. Ya. Nah, makanya yang kayak gini mah cukup pakai logika. Dalam bahasa anak santri itu ini yang disebut dengan ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Dalam cabang ilmu yang agak modern disebut sebagai filsafat. Ya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, yang terakhir adalah hijrah usrawiyah. Hijrah usrawiyah itu kita berhijrah untuk memperbaiki tatanan keluarga kita. Ya. Nah, kebiasaan saya memang ngaji itu pakai kitab. Ya. Makanya saya buka kitab tadi. Gini Pak, Bu. Bapak Ibu pengen nggak negeri kita jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur? Pengen. Baldatun thayyibatun warabun ghafur itu bangunan, Pak. Gimana caranya bisa ada bangunan? Batu batanya mesti kuat. Nah, batu bata Indonesia emas itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya kalau kira-kira saya nggak ngelihat di sini wajah calon wali kotanya, margi abi terang calon wali kota sahawai kan sok aya fotona. Dan yang luar biasa apa? Teu aya calon wali kota anu kulitna hideung teu aya. Padahal dina aslina eta teh aya. Saya dilihat di ibu-ibu juga nggak ada nih calon wali kota. Gini Pak, kalau kita nggak bisa jadi presiden, memperbaiki 280 juta orang, nggak bisa jadi gubernur, memperbaiki 50 juta orang, cik atulah bapak-bapak jadi aja kepala keluarga yang keren.
Kalau kita ngurus istri dengan baik, ngurus anak dengan baik, mudah-mudahan itu teh jadi modal. Kita punya batu batanya, ditumpukan batu bata itu satu persatu. Maka Indonesia jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Makanya saya titip ya anak-anaknya Pak Bu, cucu-cucunya. Ayo kita rawat, ayo kita didik agar mereka jadi anak-anak yang baik. Ya. Saya juga dari usia atau anak dari Bapak Ibu sekalian. Saya ini baru lahir tahun 81. Ya. Mungkin ada yang jadi anak bungsunya kali ya di sini. Dan saya sering bilang saya tuh bisa kayak gini karena teladan dari kakek, didikan dari bapak, dan kasih sayang dari ibu. Kalau ada yang nanya, Ustadz kunaon ari teladan ti kakek, didikan dari bapak, tapi ibu mah cuma kasih sayang. Saya mah nggak malu mengatakan ibu saya mah sekolahnya hanya sampai kelas 4 SD. Ibu saya itu cuma satu kehebatannya. Sampai kelas 3 SD saya itu kalau mau belajar ditemenin sama ibu. Anak-anak itu ditemenin sama ibu. Ketika saya masuk SMP, saya belajar fisika. Ibu itu meluk dari belakang terus ngomong gini. Tan, mamah mah detekan tos ke SMP. Tetiasa nu kieu mah. Tapi ku mamah di rencangannya diajar. Jadi ibu saya itu nggak terdidik. Tapi dia punya sikap polas asih. Sehingga saya alhamdulillah bisa tumbuh kayak sekarang. Saya nggak lahir dari keluarga kaya. Selama saya kuliah saya cuma tinggal di masjid, lalu kemudian saya tidur di perpustakaan. Tapi alhamdulillah hirup genut deh ibu. Dawalas asihna Allah. Oleh karena itu jadilah kita semua orang tua yang baik, yang ngurus keluarga kita dengan jauh lebih baik agar negeri ini akan jadi jauh lebih baik ya. Biar tidak ada nanti mah pemimpin yang tiba-tiba membuat undang-undang baru yang bikin ribut. Gitu. Nggak usah marah Pak dengan kalimat biar nggak ada pemimpin-pemimpin, nggak usah, tenang aja. Biar nggak ada pemimpin-pemimpin tertentu yang tiba-tiba bikin undang-undang yang membuat ribut. Tadi saya sebelum kesini saya ke Cicendo dulu Pak. Nemuin anak muda yang harus kehilangan bola matanya karena kejadian 2 hari yang lalu. Ya. Jadi Ustadz ari nu korban ngan ukur mahasiswa henteu Pak. Polisi ge aya nu bocok, aya nu soe. Saya sayang sama keduanya. Terang Pak polisi-polisi nu ngajagina eta teh umurna teh saumur jeung mahasiswa. Lulusan SMA dididik 8 bulan. Panggih jeung lulusan SMA nu keur kuliah. Sedih saya itu. Lihat anak-anak muda kita, 2 anak teh anak muda bangsa kita. Saling pukul, saling serang. Eta teh budak urang 2 anak teh. Dan kalau kita sebagai orang tua mendidik anak dengan welas asih, insya Allah semuanya akan jauh lebih baik ya. Ibu dan Bapak, itu saja, mohon maaf ya apabila banyak kehilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan suatu saat kita diperjumpakan kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Saya doakan Bapak Ibu sehat-sehat ya. Dan mudah-mudahan kalaupun kita nggak jumpa lagi di dunia, nanti kita bisa bertetangga di surga ya. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Ya silakan Imam, pertanyaan kesempatan. Ada yang bertanya? Bapak-bapak? Kalau tidak ada jangan memaksakan diri ya. Kiranya materi yang dari Pak Ustaz sudah cukup dimaksud. Baik. Ya, Bapak betul mungkin. Tapi mohon izin Pak untuk apresiasi ibu yang hadir, kami mohon untuk dikeluarkan satu. Iya. Sok dihadiahkan. Mana Bu Nur? Mundur mana? Oh.
Dulu selama gimana ke COVID, mau disuruh nama. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ya itu mohon. Kiranya pada akhir acara, mohon Bapak berkenan Bapak Ustaz untuk memimpin doa. Kenapa? Oh, ada yang mau tanya? Oh ya. Silakan. Pak Ustaz. Ya silakan. Silakan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki permasalahan dalam mendidik anaknya. Iya. Saya pengen menanyakan kalau misalkan usia 7 tahun untuk laki-laki gitu ya, cara mendidik untuk sholatnya, kalau misalkan dianya belum serius gitu ya, terus sering mengganggu orang yang lagi sholat, kayak mengganggunya sampai bikin orang kesal gitu ya, sampai dorong-dorong atau gimana gitu, terus suka teriak-teriak. Seperti apa sih perilaku yang karena kalau dibaikin kayaknya kalau dilemah-lembutin masih nggak efek gitu, tapi kalau udah kitanya gas gitu ya, biasanya baru dengar. Tapi tahapan usia dalam mendidik, cara mendidik sholat itu seperti apa gitu, khususnya untuk anak laki-laki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Bu, gini ya. Coba acungkan tangan di sini yang sejak kecil sholatnya khusyuk. Ada? Bapak-bapak sekarang, cung bapak-bapak anu nalika janten murang kalih kene osok morosotkeun sarung nu sanesna. Osok, Pak? Osok. Ya. Teh, saya ini dulu di pondok, kalau saya sholat tarawih, saya itu nggak pernah di depan, pasti di pangtukang. Kunaon hareup saeutik diporosotkeun. Kunaon ustad datang di tukang ameh bisa morosotkeun. Kapan berhentinya? Berhentinya paling sekitar SMP. Tapi SMP juga berarti sebelum balik dan berakal. Ini pertama. Jadi anggap, jadi harus dibedakan mana kenakalan, mana kejahatan. Beda kan? Nakal mah gini, Pak eret-eret di masjid eta nakal. Tapi lamun Pak eret-eret di kereta api tepikeun ka Murag, eta mah jahat. Beda kan? Beda. Jadi itu mah cuma nakal. Santai. Nanti juga anak teteh bakal sholat sekhusuk kakeknya. Kenapa saya milih kakeknya, ada bapak lagi cantang tuh khusyuk. Gitu. Kedua, Bapak Ibu tahu 7 tahun terakhir masjid-masjid di Turki itu diwajibkan, satu punya imam yang ramah anak, yang kedua desain masjidnya harus masjid ramah anak. Di masjid-masjid Turki sekarang diwajibkan punya kids corner, sudut bermain buat anak. Bayangin, di Turki itu imam sholat, baru dakna teu sholat, arulin we di kids corner. Setelah sholat, imamnya ngedatangi anak-anak. Lalu kemudian anak-anak itu disuruh pegang pinggangnya imam. Lalu dia keliling-keliling di masjid sambil nyanyi. Lamun di urang mah meureunnya potong bebek angsa, angsa dikuali. Pertanyaannya, kenapa sih dilakukan itu? Sederhana. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam mendakwahkan Islam di masjid adalah memastikan masjid itu sebagai tempat yang paling aman dan nyaman buat anak-anak. Saya ultimatum ketua DKM, gak boleh ketua DKM itu di hari pertama Ramadan berdiri dengan gagah di depan mimbar lalu kemudian mengatakan, bagi bapak dan ibu yang membawa anak kecil, mohon anak-anaknya untuk diamankan. Iraha eta budak korupsi bet kudu diamankan. Nggak usah. Saha nu tara sabar. Nu tara sabar teh jamaah. Aya budak leutik, inungna mah sabar, tapi ibu-ibu nu lain karieu. Pada mah tuna dimakan yang pisah.
Urang ge sarua boga budak dituna di imah. Nya sabab budakna dituna di imah wae, akhirna budak teh teu nyaho masjid. Nih, anak yang pakai baju pink itu tadi. Itu kalau tiap hari dibawa ke masjid, itu sebelum 10 tahun udah beres itu. Kenapa? Karena dibiasakan sejak awal. Da abdi gerewas lamun aya budak 4 tahun, tiba-tiba takbirna kieu, Allahu Akbar. Kieu teu heureuy teu naon. Kalau ada anak kayak gitu, saran saya bawa ke psikolog. Da budak mah kudu we eta teh. Pan budak mah kieu, keur tarawih Allahu Akbar. Rakaat berapa sekarang? Cek nu hiji teh 7, 8, 7, 8. Teu naon budak mah siga kitu. Tapi upami ketua DKM tiba-tiba kieu 8 nu bener mah. Tah eta ketua DKM anu salah. Ada yang nanya, Ustadz Ari Ustadz teh ngobrol teh pakai dalil nggak? Pakai dalil. Dalilnya apa? 2 cucu Nabi jangan dikira anak-anak baik. Nakal di masjidnya itu. Rasul ketika sujud itu dianggap oleh 2 cucunya itu lagi main-main. Disangkanya ngajak main kuda-kudaan. Eta incuna Nabi terkel teh naik. Ku Nabi di Smackdown tuh. Dibanting nggak? Enggak, Nabi memperlambat sujudnya biar cucunya nyaman. Karena terlalu lama akhirnya Rasul mengeluarkan sunnah. Apa sunnahnya? Apa teladannya? Yakni Rasul sholat sambil menggendong anak. Ya. Jadi Pak mohon maaf ya Pak ya, meskipun Bapak penggemar Persib sejak zaman dulu, tapi kalau ada anak lulumpatan mohon tidak di sliding tackle. Serepet lompat dikieukeun, tak kubrang, hakan sia cek aing ge cicing. Nggak boleh. Ibu juga mohon ya, ini namanya jempol, ini namanya telunjuk, jangan disatuin jadi cubitan. Aya budak ngaliwat ciwit. Isuk-isuk nate, keesokan harinya teh, Dek bade ka masjid dek, moal mah. Kunaon? Ieu beureum. Nah, aku saha? Ku ibu itu. Atuh indung nate jadi ngamek. Ibu eta nanaonan? Nyiwitan murang kalih abi. Cek nu nyiwit nate. Salah saha mawa budak bawong ka masjid. Lain titah cicing badi imah. Pan ka masjid majang salat. Jawabanana muhun ka masjid teh kanggo salat, kanggo saha? Kanggo urang anu parantos balik dan berakal. Ya. Nu teu kenging mah upami bapak-bapak yuswa tos 67 tahun tapi salat masih moyeng. Haye kieu. Tapi da eta teh lamun angkatan mah bisa, Pak. Nu genep 8 jeung genep 8 babaturan SD duanana. Dan rasana teh meureunnya ya genep 8 ya genep 8 asa zaman baheula we. Cek deui jadi teh. Incuna teh kieu. Aki aing cenah si gaki. Ya, jadi gitu kata ya. Enggak apa-apa dibawa aja. Nanti juga paham sendiri. Ya. Lebih sering dibawa, dia akan lebih sering terbiasa. Dan adab itu sekali lagi tidak diajarkan dengan kata-kata, tapi diajarkan dengan tindakan yang nyata. Ya. Ibu dan Bapak, itu saja ya. Kita tutup dengan doa ya. Siap. Baik Ibu dan Bapak sekalian, mari kita tutup perjumpaan ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin.
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saja.